Teruntuk teman-teman yang suka nongkrong, atau suka meeting, atau suka nge-zoom, atau berbagai macam hal lainnya. Terus di dalam tongkrongan itu kan banyak pembicaraan yang gak bermanfaat, bahkan mengarah ke hal-hal yang sangat dosa. Bicarain bokep, atau pembicaraan apapun deh. Nabi SAW bersabda, "Man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di dalam satu majlis, di dalam satu perkumpulan, di dalam satu tongkrongan, fakathura fihi laghaduhu." Kemudian di dalam tongkrongan tadi itu banyak senda guraunya, banyak berbagai macam hal yang model-model kayak gitu. Faqala qabla ay yaquma min majlisihi. Kemudian dia mengucapkan doa ini sebelum dia berdiri meninggalkan majlis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu namanya doa kafaratul majlis, doa menutup majlis. Kalau udah baca doa itu, apa yang bakal didapetin? Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Dosa-dosa yang dilakukan ketika nongkrong tadi itu bakalan diampuni seluruhnya. So ini semua kita kembalikan kepada ayat Al-Quran. Doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Losan, bukannya itu doa ketika kita ditimpa suatu musibah? Iya, itu doa ketika ditimpa suatu musibah. Bukannya musibah di sini udah jelas. Kamu menyukai seseorang yang tidak menyukai kamu. Ketika penduduk surga telah memasuki surganya, ketika penduduk neraka telah memasuki nerakanya, kemudian si penduduk surga tadi itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di mana sahabatku yang ada di dunia itu ya Allah? Di mana temanku itu ya Allah? Kenapa di surga yang seluas ini aku masih belum menemukannya?" Kemudian dijawab kepadanya, "Wahai fulan, temanmu itu, sahabatmu itu, hari ini sedang berada di neraka dalam keadaan disiksa." Kemudian si orang penduduk surga tadi itu berkata, "Ya Allah, ya Allah, tidak sempurna nikmat yang aku rasakan di surga ini kecuali dengan kehadiran sahabatku itu ya Allah. Tolong kemarikan dia ya Allah. Masukkanlah dia ke dalam surga bersamaku saat ini ya Allah." Lalu akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengeluarkan si penduduk neraka itu, kemudian dibersamakan dengan sahabatnya itu. Untuk itu teman-teman, cari sahabat yang baik, cari sahabat yang saleh. Dan percayalah, semisal kita sekarang punya sahabat yang dekat banget, tapi dia selalu bawa kita menuju tempat maksiat, percayalah kelak di akhirat dia bakalan jadi musuh terbesar kita. So what's up guys, let me tell you about something, okay? Sebagai umat beragama, hampir sebagai umat beragama itu kayak menyetujui konsep bahwasanya kita hanya bisa merespek terhadap golongan orang-orang yang berasal daripada LGBT community tanpa harus mensupport. Kita hampir sepakat itu semua, okay? Respect dalam artian kita tetap memanusiakan mereka, memanusiakan seorang manusia, tidak mengucilkan hak-hak mereka. Mereka juga pantas mendapatkan kerja. Kita tidak membenci personal mereka tanpa harus mensupport. Mensupport dalam arti membenarkan perilaku mereka, menghalalkan perzinahan mereka. Kita sepakat itu semua. Tapi di kontennya ini yang namanya Mbak Kimberly, yang budaya kita di Indonesia itu benar-benar berbeda dengan budaya mereka. Ketika aku baca comment sectionnya, banyak banget orang Indonesia yang setuju dengan pendapat dia. Oke, kalau semisal kamu sekarang mau nutup-tutup di support, hai orang-orang Indonesia, if the definition of homophobic is like this, hi, I'm homophobic. Ingat, aku pakai kata if. Padahal sebelum-sebelumnya aku benar-benar berbaikan loh sama teman-teman yang berasal dari komunitas itu. Teman-teman sekalian, kalau aku ngeliat di FYP ku itu banyak banget orang-orang yang ngasih amalan-amalan yang gak jelas asal dan sumbernya. Amalan kecantikan, amalan kegantengan, amalan keapa-apaan gitu biar rezeki begini-begini dan sebagainya. Bukan berarti itu gak ada. Mungkin ada. Tapi teman-teman sekalian, aku yakin daripada ngamalin sesuatu yang gak jelas sumbernya, kalau misal sumber yang dikatakan itu jelas, kayak berdasarkan hadis Nabi bla 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 bla, berdasarkan sunnah bla bla bla, berdasarkan, it's nothing problem. Masalahnya yang sering aku lihat di TikTok itu rata-rata ngawur. Amalan-amalan yang dikasih sama orang-orang TikTok itu ngawur. Gak jelas sumber dan asalnya. Mungkin dia itu ngarang atau temennya yang ngarang, terus dia, atau mungkin itu cuman hasil cross check Google, tips doa biar cantik, doa biar ganteng, terus mereka bikin itu sebagai konten. I don't know, tapi menurutku mendingan teman-teman sekalian itu kayak cari aman aja, oke? Cari aman aja. Takutnya malah terkesan gak baik, oke? First of all, aku yakin bahwasan yang nanya ini jauh lebih berilmu daripada saya. Semisal, kalau itu sebagai konsumsi pribadi kita, maka segera berhenti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengampuni kita. Yang kedua, semisal kita pernah menyebarkan, mengupload, men-share kepada orang-orang di sekitar kita, maka segera hapus. Itu yang pertama. Yang kedua, segera klarifikasi. Segera klarifikasi. Dan insyaallah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah menghapus dosa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bye-bye, aku mau keluar kota. Oke, ada sedikit informasi buat teman-teman yang suka banget ikut lomba. Hati-hati buat teman-teman yang ikut lomba tapi berbayar.
itu semisal bayarannya digunakan untuk sebagai hadiah pemenang lomba, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Oke? Tapi kalau semisal hadiah uang pendaftaran tadi itu digunakan sebagai biaya piagam, biaya makanan, biaya apapun yang dimana biaya tadi itu bukan sebagai hadiah lomba, maka itu yang diperbolehkan. Oke teman-teman, hati-hati. Jangan pernah lakukan hal ini kalau gak mau keluar daripada agama Islam. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Termasuk daripada perkara-perkara yang mampu mengeluarkan seseorang itu daripada Islam adalah halal haraman atau haram halalan. Menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Oke, kita semua adalah pendosa, kita semua pendosa, saya pendosa, kamu pendosa, dia pendosa, mereka pendosa, semuanya adalah pendosa. Mungkin ada yang bahkan istiqamah dalam dosanya. Teman-teman yang buka aurat, cowok maupun cewek, teman-teman yang suka gandengan, teman-teman yang nonton bokep. Tidak ada di dalam bahasan saya untuk membenarkan dosa-dosa tersebut. Namun, itu jauh lebih baik daripada kamu sampai terlintas hal yang membenarkan perilaku tersebut. Islam itu salah. Ini seharusnya benar. Ini seharusnya gak apa-apa. Ini seharusnya menurut sains, ini gak apa-apa. Kenapa Islam malah melarang? Karena kalau sudah masuk dalam kategori membenarkan yang haram, maka dihukum keluar daripada Islam. Murtad. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Yuk belajar kepada Rasulullah SAW bagaimana sih cara menjaga perasaan orang lain. Jadi diceritakan bahwasanya Rasulullah itu suatu hari didatangi oleh seorang lelaki miskin. Lelaki miskin tadi itu memberikan segenggam anggur sebagai bentuk hadiah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menerima anggur tersebut lalu memakan anggur tersebut dengan sangat-sangatlah lahap. Semuanya dihabisin. Namun di sini ada sebuah keanehan. Rasulullah itu setiap kali dapat hadiah, setiap kali memakan sesuatu atau sebagainya, beliau itu suka berbagi dengan para sahabat. Namun pada saat itu Rasulullah SAW tidak membagi dengan para sahabat. Akhirnya setelah makanan tersebut selesai dilahap, si lelaki miskin tadi itu pergi. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berbagi dengan kami?" Rasulullah menjawab, "Anggur yang aku makan tadi itu rasanya sangatlah masam dan tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Bila semisal kalian memakannya, aku takut kalian mencela makanan tersebut lalu kalian akan membuat hati lelaki miskin tadi itu sakit."